Hai, saya Wahyu, arsitek, planner, dan content creator. Selamat datang di House 101. Di episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai cara memilih dan mencari rumah. Di episode kali ini, kita akan lebih membahas tentang transaksi pembelian rumah dan biaya-biaya apa saja yang perlu kita siapkan. Komponen biaya dalam membeli rumah perlu kita ketahui untuk membuat kita mengerti supaya nantinya kita tidak kaget dan juga menjauhkan kita dari upaya penipuan. Karena pada dasarnya semakin besar biaya yang kita beli untuk rumah, semakin besar juga komponen biaya lain yang harus kita siapkan. Nah, kali ini saya juga kehadiran rekan saya Meta. Meta merupakan salah satu pendiri Panda House, yaitu sebuah housing developer yang juga mengurus jual beli rumah. Kali ini Meta akan membantu saya untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus kita siapkan saat membeli rumah. Halo Meta. Halo Wai. Meta, boleh nggak sedikit dijelasin tentang background Meta dan Panda House? Oke. Jadi background saya di investment dan research untuk real estate dan saat ini saya sebagai salah satu co-founder dari Panda House. Panda House sebagai developer, kita provide hunian untuk keluarga dan individu yang sedang mencari rumah. Dan buat teman-teman nih yang mungkin lagi hunting-hunting rumah pertamanya, boleh cek Instagram kita di @pandahouseIndonesia. Terima kasih Meta penjelasannya. Yeah. Nah, sekarang kita bahas yuk komponen biaya-biaya apa saja sih dalam membeli rumah. Totalnya ada 9 komponen yang harus kita perhatikan saat transaksi membeli rumah. Namun seringkali terjadi ada penggabungan dan sifatnya juga nihil. Biaya yang pertama adalah biaya cek sertifikat yang kita bayarkan ke BPN atau Badan Pertanahan Negara. Kita bisa datang langsung ke BPN dengan membayar sebesar Rp50.000 atau via notaris sebesar Rp100-Rp300.000. Selain itu, kali ini kita juga bisa melakukannya secara sendiri nih melalui aplikasi bernama Sentuh Tanahku dengan biayanya gratis. Oke, yang kedua ada namanya BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi biaya ini sifatnya wajib karena merupakan pajak perolehan dari properti yang dibeli. Untuk besarannya itu hitungannya adalah 5% dari nilai transaksi dikurangi dengan NPO PTKP. NPO PTKP itu adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang untuk setiap daerah itu berbeda-beda nilainya. Kalau untuk DKI sendiri, NPO PTKP-nya adalah sebesar 80 juta. Jadi kalau mau dihitung harga rumah 1 miliar misalnya itu BPHTB-nya adalah 5% dari 1 miliar dikurangi 80 juta. Jadi BPHTB-nya adalah sebesar 46 juta. Untuk DKI sendiri, kita sebenarnya bisa mengajukan pembebasan BPHTB yaitu dengan 4 syarat. Yang pertama adalah rumah yang dibeli adalah rumah pertama. Yang kedua, harga rumah yang dibeli adalah di bawah 2 miliar. Kemudian pembeli itu harus memiliki KTP DKI dan lokasi rumah yang dibeli juga berada di DKI Jakarta. Komponen biaya yang ketiga adalah biaya AJB atau akta jual beli. Nah, ini dibayarkan ke PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Besarannya biasanya 1% dari nilai transaksi dan umumnya sih dibebankan kepada pembeli. Jadi kalau misalnya harga rumah kita 1 miliar, maka AJB-nya 10 juta rupiah. Untuk biaya keempat, ada namanya pelunasan PBB atau pajak atas bumi dan bangunan. Jadi sebenarnya pelunasan PBB ini umumnya adalah tanggung jawab dari penjual. Namun di kasus tertentu kadang ada negosiasi antara penjual dan pembeli, terkadang pembeli yang akhirnya akan menanggung PBB di tahun berjalan. Nah, sebagai antisipasi kita bisa menghitung besaran PBB yaitu 0,5% dikali 20%-nya NJOP properti tersebut. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Jadi jika NJOP-nya adalah 1 miliar, maka PBB-nya adalah sebesar 1 juta rupiah. Biaya yang kelima adalah BBN atau bea balik nama. Nah, ini ditetapkan oleh Perda. Besarannya kurang lebih nilai jual atau tanah dibagi 1000. Nah, kita ini harus mengurus BBN secara perseorangan atau sendiri-sendiri, kecuali kita membeli dari developer, karena biasanya developer yang akan membantu kita dalam mengurus BBN.
BBN ini diurus setelah AJB atau akta jual beli jadi, sehingga BPHTB harus dilunaskan terlebih dahulu. Jadi biaya yang keenam ada namanya PPN 10%. PPN 10% ini applicable untuk rumah properti primer, yaitu rumah yang dibangun dan dijual langsung oleh developer kepada konsumen, dan hitungannya adalah 10% dari harga transaksi rumah. Jadi kalau harga rumahnya adalah 1 miliar, maka PPN-nya adalah 100 juta. Nah, untuk rumah dengan kategori sederhana, dengan rumah kategori sangat sederhana, itu PPN-nya ditiadakan. Dan juga saat ini pemerintah sedang memberikan insentif untuk pembebasan PPN 10% ini untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar, dan dengan syarat rumah tersebut sudah ready stock dan dapat diserah terimakan secara fisik selama masa periode insentif tersebut, yaitu selama bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Komponen yang ketujuh adalah PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, besarannya ini sekitar 20% dari nilai transaksi dan dipungut oleh pemerintah pusat. Tapi PPNBM 20% ini hanya berlaku bagi rumah-rumah dengan harga lebih dari 30 miliar. Oke, yang 8 ada namanya biaya PNBP. Jadi PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Sifatnya seperti retribusi dari pembeli kepada daerah ketika ingin melakukan balik nama. Nah, besarannya adalah hitungannya 0,1% dikali dengan nilai transaksi ditambah Rp50.000. Jadi jika rumahnya harganya 1 miliar, maka PNBP-nya adalah sebesar Rp1.050.000. Biasanya PNBP ini sudah ada rinciannya di dalam rincian notaris. Yang terakhir ada biaya notaris, terdiri dari beberapa biaya lainnya termasuk jasa notaris itu sendiri. Besarannya berbeda-beda tiap daerah, tapi range-nya kurang lebih 1-5 juta rupiah. Oke, jadi jika semua biaya tadi ditotalkan, maka untuk hitungan konservatifnya kita memerlukan biaya sebesar Rp164.350.000 untuk pembelian rumah sebesar 1 miliar. Tapi sekali lagi itu sebenarnya hitungan yang konservatif karena beberapa komponen biaya itu biasanya sudah digabungkan ke dalam biaya lainnya atau sudah masuk ke dalam price list. Dan beberapa developer juga biasanya menawarkan berbagai macam promo dan menghilangkan 1 atau 2 komponen biaya di atas. Selain itu, harus diperhatikan juga bahwa terjadi perbedaan di masing-masing daerah mengenai biaya-biaya tersebut, sehingga harus kita cek update lagi mengenai peraturan yang berhubungan dengan biaya-biaya pembeli rumah. Ya, itulah gambaran-gambaran umum mengenai komponen biaya-biaya saat membeli rumah. Lalu, bagaimana sih cara mensiasati agar kita bisa mengurangi komponen biaya tersebut? Yang pertama, kita harus tahu dulu kewajiban kita sebagai pembeli. Apa saja sih harus kita bayar? Karena bisa jadi komponen tersebut juga harus dibayar oleh penjual atau dibagi dua. Yang kedua, kita bisa tawar harga rumah. Karena semakin kecil harga rumah, semakin kecil juga pengalinya dan menjadi lebih berkurang lagi biaya yang harus kita bayar. Yang ketiga, harus sering-sering update mengenai insentif apa saja sih yang sedang berjalan, misalnya BPHTB atau diskon PPN 10% dan lain-lain. Yang terakhir, kalau punya kenalan notaris, mungkin bisa juga bantu untuk mencarikan diskon-diskon tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar sedikit mengenai KPR. Matt, apa aja sih yang harus kita pertimbangkan saat memilih KPR? Jadi kalau ngomongin KPR memang bisa panjang lebar ya, Wai. Tapi intinya adalah baiknya kita tahu dulu sebenarnya kemampuan kita mengangsur KPR per bulannya itu berapa gitu. Jadi sebelum membandingkan antara KPR A atau KPR B, baiknya kita tahu dulu nih kita bisanya berapa sih mengangsur KPR per bulannya. Nah, idealnya itu sebenarnya cicilannya adalah atau angsurannya adalah sekitar 35% dari income kita. Namun beberapa bank memang bisa memberikan plafon angsuran KPR per bulannya sampai 50% dari income kita. Hal yang penting juga buat kita cek adalah tentu suku bunga ya, Wai. Jadi apakah fixed atau floating, kemudian berapa persen sih di bank A, berapa persen di bank B. Kemudian juga
tenor atau jangka waktu KPR yang dapat diberikan oleh bank tersebut itu berapa lama, dan maksimum KPR yang bisa diberikan kepada kita sesuai income kita itu berapa. Nanti kalau memang sudah bisa dirumuskan tuh biasanya nanti akan keluar estimasi cicilannya. Itu mudah sekali sebenarnya, sekarang sudah bisa disimulasikan di website masing-masing bank yang dipilih. Memang baiknya kita membandingkan paling tidak 2 atau 3 bank gitu. Dan juga kalau perlu ada informasi yang lebih lanjut, kita bisa menghubungi representatif dari masing-masing bank ya, Wai. Jadi bisa berkonsultasi lebih detail terkait income dan KPR yang ingin diambil. Biasanya bank juga memberikan beberapa promo tertentu seperti misalnya fixed rate, sekian persen, sekian tahun, atau juga bebas biaya administrasi dan sebagainya. Jadi ini penting juga karena kan bisa mengurangi total biaya KPR kita nantinya. Gitu. Terima kasih Meta sudah sharing bareng kita soal biaya beli rumah. Ya, sama-sama Wai. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membicarakan seputar rumah dengan treatment yang berbeda. Namanya Design Your Space. Tonton sampai habis ya, karena saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang masih penasaran soal rumah dan bagaimana memaksimalkan ruangan di dalam rumah. Nah, di Design Your Space ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang masih penasaran soal seluk-beluk rumah dan bagaimana memaksimalkan ruangan di dalam rumah. Supaya lebih kebayang, kita akan menjelaskannya juga dengan sketsa. Kita langsung baca pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mensiasati desain rumah yang salah satu kamarnya berbentuk trapesium agar tetap terlihat estetik dan rapi? Ini sebenarnya tergantung dari berapa jumlah sisi miring yang ada di ruangan tersebut, termasuk juga posisi jendela dan pintu. Karena semakin banyak akan semakin menantang. Tantangan terbesar ruangan dengan sisi yang tidak tegak lurus adalah adanya ruangan yang terbuang atau menjadi sisa. Kuncinya adalah bagaimana membuat ruangan tersebut menjadi seimbang dan balance. Caranya ada beberapa nih, misalnya meletakkan furniture sejajar dengan dinding yang tidak miring, menggunakan sisi yang bersudut untuk menjadi custom furniture, lemari, meja, dan lain-lain, atau membagi ruangan tersebut menjadi 2, misalnya untuk balkon. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menata letakkan sekat-sekat pada ruang kerja agar tidak menjadi sempit? Jika harus membagi ruangan menjadi 2, pastikan kedua ruangan tersebut memiliki bukaan juga agar tetap sehat. Namun, membagi ruangan dengan sekat sifatnya tidak mesti permanen loh. Agar tidak terasa sempit, pembagian ruangan juga bisa menggunakan furniture seperti rak, meja, panel, atau dekorasi seperti tanaman. Selain itu, pembagian ruang juga tidak mesti horizontal, tapi bisa berbentuk vertikal seperti mezanin atau loft. Pertanyaan ketiga, apa saja hal yang harus diperhatikan ketika ingin membangun rumah yang membelakangi kuburan keluarga? Pertanyaan menarik. Sebenarnya tidak ada hal khusus yang harus dipertimbangkan ketika ingin membangun rumah yang bersebelahan dengan pemakaman. Karena pada dasarnya itu juga merupakan lahan biasa yang bisa dikembangkan. Banyak mitos yang beranggapan bahwa rumah di sebelah pemakaman itu value-nya tidak berprospektif dan sulit dijual. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, lebih baik kita mendesain rumah yang menarik agar properti value-nya pun meningkat. Jika memang berbatasan langsung dengan lahan pemakaman, lebih baik muka rumah dimundurkan atau diberi dinding pembatas. Pada beberapa kasus, sumber air dari tanah di area pemakaman tidak terlalu baik. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar melihat sumber air jika kita mengambil air dari dalam tanah. Atau lebih baik lagi menggunakan sumber air yang terpercaya, seperti pump. Nah, semoga setelah ini mendapat insight baru ya buat kalian yang sedang mencari, membangun, atau merenovasi rumah.
Untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar rumah dan ingin menerapkan konsep tertentu di dalam rumah, silahkan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Semoga kita bisa bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di House 101 berikutnya.